Halo Ren Squad dan KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman dari Monkey Ward Garage dan channel YouTube kita Monkey Ward Garage TV. Nah, minggu ini kita pengen bahas lagi tentang 390 Adventure. Gimana? Oke nggak menurut kalian? Cuman yang gue pengen bahas sekarang mungkin sedikit berbeda dengan video-video kita yang sebelum-sebelumnya. Atau mungkin teman-teman yang banyak review. Mostly atau kebanyakan kita bahas kelebihannya, terus dia dari kelebihannya lah, gitu kan, atau fiturnya. Nah, cuman gue sekarang pengen bahas kekurangan atau yang bisa dibilang ini terhitung motor baru, speknya udah oke banget, dan kelebihannya juga pun banyak. Cuman tetap di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Yang mana itu yang mungkin buat reviewnya KTM sendiri ataupun juga buat kita sebagai MWG yang spesialis KTM untuk nyari solusinya. Nah, gue pengen bahas kekurangannya. Agak seru sih. Banyak teman-teman soalnya yang nanya sama gue gimana atau kekurangannya apa sih? Karena kalau kelebihan ya kita ada banyak banget kelebihannya dari motor ini gitu kan. Tapi kita sekarang pengen bahas sedikit kekurangannya yang sering terjadi di teman-teman. Memang bisa dibilang nggak semua juga ini terjadi, tapi udah ada beberapa yang terjadi. Bisa dibilang mungkin 7 dari 10, ya mungkin 50-60% motor yang sudah di-deliver itu terjadi hal-hal ini yang pengen gue bahas sekarang gitu loh. Sebetulnya sih ini bisa dibilang nggak krusial, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang baru main KTM mungkin akan panik, mungkin akan wah ini hal yang gede banget nih, ini masalah yang krusial banget gitu kan. Sebetulnya enggak, maksudnya tetap ada solusinya gitu loh. Nah, gue pengen bahas kekurangan dari si 390 Adventure ini. Pertama, yang sering terjadi dari motor-motor teman-teman, termasuk motor gue juga, yang mana sebelum 1000 km odonya itu memang masih di lock sama pabrikan gitu loh, masih di lock ECU-nya sama pabrikan, jadi RPM tidak bisa kita setting, terus mesin juga masih kerasa lebih kasar ataupun lebih getar gitu loh. Cuman di luar itu setelah lewat 1000 km itu semuanya udah nggak ada, bisa dibilang dia langsung auto ya istilahnya langsung kebuka secara otomatis setelah lewat dari 1000 gitu loh. Nah, yang terjadi juga saat ini yang ya beberapa tadi gue bilang udah sering terjadi adalah ECU failure, MTC failure, dan ABS failure. Nah, kenapa itu bisa terjadi tiga ini nih, si failure ini, si ECU dan yang lain-lain teman-temannya. Ada MTC, ada ABS-nya, dan ada quick shifter-nya. Karena memang kan varian atau bisa dibilang fiturnya udah ada semua di sini. Jadi kekurangannya itu. Jadi teman-teman nggak usah panik kalau emang tiba-tiba pemilik 390 Adventure terus keluar si ECU failure-nya gitu kan, terus keluar ABS failure-nya, terus keluar lagi MTC failure-nya gitu kan. Itu sebetulnya karena ada sedikit bisa dibilang mungkin kelalaian pemasangan pada saat motor ini di assembly, pada saat motor ini dirakit, yang mana motor ini dirakitan Indonesia, udah rakitan di Gresik gitu kan. Jadi itu cuman permasalahan satu soket, yaitu soket ABS-nya. Jadi ada soket ABS, posisinya di depan, di bawah tangki. Kalau dari sebelah kanan tangan kita bisa masuk ke dalam, kita bisa ngerogoh. Sebetulnya permasalahannya karena itu. Jadi si soketnya itu nggak ngeklik secara bener gitu loh. Nah, itu yang nyebabin si MTC-nya atau ECU-nya bahkan ABS-nya itu failure. Dia keluar di speedometer failure, tapi kalau kalian pencet set itu akan hilang, cuman MTC-nya langsung otomatis off. Traksi kontrolnya otomatis off, dan ABS-nya dari on road langsung otomatis pindah ke off road gitu. Gue pernah sering ngomong, kalibrasi aja. Betul, karena memang solusinya pertama adalah setelah kita cek kalau memang ada kejadian kayak gitu, teman-teman bisa bawa ke dealer KTM, karena memang di dealer KTM punya toolsnya. Itu pertama yang dilakukan adalah kalibrasi. Setelah kalibrasi, kedua kita lakukan pengecekan si soketnya tadi, atau mungkin yang baiknya sih pengecekan soket dulu, karena memang sudah bisa dipastikan permasalahan MTC failure, ECU failure, dan ABS failure itu karena soket si ABS. Nah, cuma ada yang nanya juga, loh
apa hubungannya sama traksi kontrol, apa hubungannya sama si quick shifter gitu loh. Karena memang kadang-kadang pada saat itu keluar, quick shifternya jadi nggak aktif gitu. Karena memang kenapa gitu? Apa hubungannya? Karena si satu soket ini itu nyangkup semuanya. Jadi si MTC-nya semuanya itu gabung ke dalam satu soket yang nyambung ke ECU, yang lambung ke ECU gitu loh. Jadi yang dilakuin pertama adalah itu. Jadi kalau teman-teman punya, terus nggak usah worry, nggak usah panik. Kalian tinggal bawa ke KTM aja. Kalau memang kalian memang jauh dari dealer KTM, kalian bisa telepon dan mereka mungkin bisa ngirimin mekaniknya untuk dilakukan pengecekan gitu loh. Nah, itu yang kalian mesti perhatiin. Jadi memang motor ini sangat oke dikendarain, sangat oke untuk dimiliki dengan fitur yang canggih. Cuma memang betul masih ada 1-2 kekurangan. Yang paling signifikan kekurangannya adalah seperti yang gue bilang tadi, di penempatan soket ABS-nya. Yang bisa dibilang mungkin pemasangan pertamanya kurang sempurna, jadi akhirnya dia gampang banget untuk kegeser atau kelepas. Cuman kalau kalian nanya, ada juga teman yang nanya, Om, pada saat itu terjadi aman nggak sih dikendarain? Nah, kebenaran gue bagi pengalaman sedikit, kebenaran waktu itu gue motor ini pertama keluar, kita pakai 1000 km pertama, itu kita jalan ke Santolo sama teman-teman Drog di ROC. Di tengah jalan gue ngalamin hal itu, gitu loh. Cuman karena emang sedikit pengetahuan yang gue dapat, gitu. Jadi gue nggak panik, gue hanya pencet set aja biar tulisan merahnya hilang dari dashboard. Pencet set lagi, dia biasa keluar ECU failure dulu, pencet set, setelah itu keluar MTC failure, pencet set lagi keluar ABS failure, pencet set abis itu hilang. Tapi otomatis MTC dan ABS-nya itu berubah, dari MTC-nya dari on ke off, ABS-nya itu dari on route ke off route. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau yang tanya, aman nggak sih kalau gue tetap gue pakai jalan? Aman, gue bisa pastikan sangat aman. Jadi waktu itu kita pakai soalnya main jauh juga ridingnya. Jadi sampai Jakarta kita pakai dengan kondisi seperti tadi, gitu, dia mati semua. Dan sebetulnya sih memang pada saat kontak kita matiin, kalau teman-teman misalkan kayak tadi gue bilang yang jauh nih dari dealer nih butuh waktu untuk ada orang datang dan segala macem. Kalau memang motornya bermasalah ya, karena kayak gue bilang tadi tidak semuanya bermasalah. Cuman memang saat ini gue denger bisa dibilang 50% itu ngalamin hal itu, termasuk motor gue. Itu kalian pada saat jalan kalian cukup kontak matiin ya sampai kontak off semua, nyalain lagi dia akan normal lagi. Cuman kalau masih di jalan seperti itu, coba kalian reset. Resetnya gimana? Cabut aja kabel aki. Cabut kabel aki plus minusnya, diamin sekitar semenit gitu kan, 1 menit gitu, pasang lagi. Itu sama aja kayak yang dia ngereset si ECU-nya. Kalau memang nggak ada alat diagnostik, tapi walaupun ada alat diagnostik, sebetulnya untuk kalibrasi itu tidak bisa dilakukan. Tetap harus ke KTM untuk dilakuinnya gitu loh. Tapi untuk pencegahan pertama, untuk ngereset, ya kalau kalian teman-teman nggak punya alat diagnostik ya cukup pertama matiin dulu mesinnya, nyalain lagi, itu pasti dia akan kembali normal lagi. Atau kalau kalian pas lagi berhenti terus ada waktu agak panjang, kalian buka akinya plus minusnya dan biarin dulu mungkin sampai 20 detik, 30 detik atau 1 menit lah. Habis itu pasang lagi. Itu jadi hitung-hitung dia ngereset si ECU-nya. Tapi kalau kalian sedikit ngerti, posisinya itu ada di sebelah depan, bisa dirogoh dari sisi kanan. Jadi kalau kalian ngerti, dia adanya di depan. Dia ada soketnya di depan, dia posisi di bawah ECU, di bawah tangki, tapi dia bisa dirogoh dari sebelah kanan. Kalian akan lihat ada bentuk kayak soket gitu. Nah, coba itunya dikencengin aja. Gitu loh. Jadi coba kalian kencengin, setelah itu kalian reset ECU-nya, akinya, ECU-nya melalui aki dilepas plus minusnya. Setelah itu kontaknya ya biasa lagi. Dan berharap ya itu sudah normal lagi. Jadi memang ya itu sih caranya kalau misalnya tiba-tiba di jalan atau aman atau enggak. Kalau di jalan kalian ngalamin kayak gitu, kalian nggak usah khawatir, itu aman, insya Allah aman. Terus caranya gimana untuk normalin? Pertama ya kalian matiin dulu kotak kuncinya, nyalain lagi. Tapi kalau itu masih tetap nongol, coba reset dari akinya, atau kalian kencengin soketnya yang ada di depan. Kalian bisa tanya ke mekanik KTM mungkin posisi di sebelah mana, atau baiknya kalau memang dekat dealer bawa, kalau memang kejadian seperti itu bawa terus biar dicek gitu. Jadi memang ya motor ini udah dibilang almost perfect, fitur yang berlimpah, canggih, terus nyaman dikendarain, ya tapi masih ada kekurangan. Dan gue berharap dari pihak KTM Indonesia official itu bisa coba nyari solusinya untuk permasalahan ini, karena memang
buat kita yang ngerti mungkin kita udah paham, tapi teman-teman yang belum ngerti pasti akan wah worry banget. Gue ngerti gitu, dan banyak juga yang nanya ke kita, banyak banget yang japri ke gue gitu, nanya masalah itu gitu loh, karena bisa dibilang ya dia ngalamin baru pertama kalinya. Itu sih gue pengen itu dia ngomongin sedikit kekurangan dari motor ini gitu. Itu yang kekurangan yang paling signifikan dan sering terjadi. Oh iya, sorry, ada lagi sebetulnya itu berhubungan sama towernya si 390 Adventure. Jadi towernya 390 Adventure itu dia kalau sudah pemakaian lama dia suka goyang gitu, si dashboardnya tuh goyang-goyang gitu kan. Itu kalian kencengin aja gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba motor kalian udah kayak gitu, kayak motor gue kebetulan udah jalan 6.000, udah jalan lumayan banyak jalannya, itu suka tuh goyang-goyang tuh. Nah itu akhirnya kita buka bagian depan, dia ada baut 4 ya, kanan 2 kiri 2, itu yang nyambung antara sasis ke tower. Tower tuh adalah dudukan yang di bawah speedometer dan nyambung ke lampu. Itu kalian kencengin aja 2 baut itu. Itu yang memang sering juga terjadi gitu loh, ya kan? Karena memang untuk aftermarketnya itu sebetulnya dia ada yang dipasang untuk menjangga si towernya biar nggak goyang. Karena di forum-forum di luar itu ada banyak yang kejadian dia goyang, bahkan sampai ada yang crack ya, mungkin dia lupa kencengin akhirnya tetap dipaksain jalan akhirnya crack. Nah itu ada yang aftermarket parts itu dipasangin untuk nopang si towernya. Udah itu aja sih kalau menurut gue, mungkin kekurangan yang ya maksudnya yang memang sering terjadi ya gitu kan. Kalau mungkin ada 1-2 case yang dapetnya nggak perfect, bisa dibilang itu mungkin bukan kekurangan secara keseluruhan gitu ya, karena memang itu cacat produksi aja, tapi hanya 1-2. Tapi kalau yang signifikan saat ini adalah sering terjadi ya, tadi gue bilang tadi, pertama masalah kabel soket si ABS yang mempengaruhi MTC, ECU dan ABS dan quick shifter. Setelah itu masalah towernya, baut yang tadi 4 itu. Gitu sih, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai motor keren ini yang almost perfect tapi ada kekurangan karena ini motor kehitung baru banget. Ya teman-teman kalau pengen nanya, pengen ngobrol, pengen apa, lo bisa DM kita. Yang pasti follow IG kita di Monkey World /garage, dan subscribe channel YouTube kita di Monkey World Garage TV, like dan follow semuanya. Komen di bawah kalau kalian pengen tanya-tanya, atau mungkin bisa DM, atau mungkin bisa WhatsApp, karena memang semua ada di web kita, juga ada di www.monkeyworldgarage.com untuk channel-channelnya dan alamat-alamatnya. Itu aja sih, sekian minggu ini video singkat tentang sedikit kekurangan, ketidaksempurnaan dari 390 Adventure dari KTM 390 Adventure. Gitu aja, sampai ketemu minggu depan di video-video selanjutnya. Herman sign out, see you next week, bye bye.